Sore itu langit Surabaya tampak berwarna jingga kemasan. Matahari kondong perlahan di balik deretan bangunan tua di kawasan kota lama meninggalkan bayangan panjang di jalan-jalan sempit yang masih ramai oleh lalu lintas. Di ujung sebuah gang kecil berdiri sebuah toko kue yang sudah beroperasi lebih dari 3 dekade, toko roti Sinar Surya. Bagi banyak orang, toko itu bukan sekadar tempat membeli roti. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Aroma roti manis, kue bolu dan adonan baru yang dipanggang selalu menguat dari dapurnya menyebar hingga ke jalan raya. Orang-orang yang lewat kerap berhenti sejenak hanya untuk menghirup wangi hangat yang menenangkan hati. Pemilik toko itu bernama Pak Hadi Wijaya, seorang pria parubaya yang dikenal ramah namun tertutup. Sehari-hari ia mengenakan kemeja sederhana dengan kelemek kokelat yang selalu tampak bersih. Senyumnya sopan meski jarang ada yang benar-benar mengenalnya lebih dekat. Ia tinggal di lantai atas toko bersama istrinya Bu Ratna dan seorang pegawai muda bernama Agus Pranoto yang sudah bekerja dengannya sejak lulus SMA. Namun di balik keharuman roti dan keramahan senyum tersimpan sesuatu yang tak pernah diketahui warga sekitar. Hari itu sekitar pukul 5 sore, seorang mahasiswa Universitas Airlangga bernama Dewi Anindita sedang berjalan melewati toko. Ia baru saja pulang dari perpustakaan dan berencana mampir membeli roti kesukaannya, roti pisang keju. Saat melangkah masuk, lonceng kecil di pintu berdenting menandakan kedatangan seorang pelanggan. Pak Hadi yang sedang merapikan etalase langsung menyapa, "Selamat sore, silakan mau pesan apa Mbak?" Dewi tersenyum sopan. "Seperti biasa Pak. Roti pisang keju satu ya, kalau masih ada." Pak Hadi mengangguk lalu masuk ke dapur kecil di belakang. Dewi menunggu sambil memperhatikan etalase roti yang hampir kosong. Namun entah mengapa hari itu ia merasakan hawa yang sedikit berbeda. Ada bau samarlen yang bercampur dengan aroma roti. Bukan bau gosong melainkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, bau logam yang aneh. Ia menoleh ke arah dapur. Suara oven berdengung tetapi juga ada bunyi lain seperti dentuman logam yang cepat ditutup. Saat Pak Hadi kembali dengan bungkusan roti, wajahnya tampak sedikit tegang. "Ini rotinya Mbak. Masih hangat," katanya meletakkan kantong kertas di meja. Dewi tersenyum tipis membayar lalu segera keluar. Namun langkahnya melambat begitu ia kembali mencium aroma aneh itu. Keesokan paginya suasana kota lama Surabaya mendadak gempar. Seorang warga melapor bahwa tetangganya, seorang pedagang kecil bernama Ibu Sulastri, tidak pulang sejak malam sebelumnya. Suaminya melapor ke polisi karena ponselnya tidak aktif dan terakhir kali terlihat Ibu Sulastri disebut-sebut pergi membeli roti di toko Sinar Surya. Kabar itu menyebar cepat di antara warga sekitar. Orang-orang mulai berbisik-bisik menautkan ingatan mereka tentang pelanggan toko itu yang memang sering tampak ramai, tapi kadang ada wajah-wajah asing yang tak pernah terlihat lagi. Di kantor polisi sektor Genteng, laporan itu segera diterima oleh Inspektur Polisi Andi Santoso, seorang penyidik yang dikenal teliti. Ia memutuskan untuk meninjau lokasi. Bersama dua rekannya ia mendatangi toko roti sore itu. Saat tiba, Pak Hadi menyambut dengan sopan meski wajahnya terlihat kaku. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu Pak?" polisi tanyanya. Inspektur Andi mengangguk singkat. "Kami hanya ingin bertanya, ada laporan seorang warga hilang setelah terakhir kali terlihat di sekitar toko ini. Apakah Anda sempat melihat seorang wanita bernama Sulastri semalam?" Pak Hadi tampak berpikir sejenak lalu menjawab, "Sepertinya saya tidak ingat. Banyak pelanggan datang dan pergi. Mungkin kalau tanya ke istri saya atau Agus mereka lebih tahu." Polisi mencatat jawaban itu. Namun tatapan Inspektur Andi tidak lepas dari gerak-gerik Pak Hadi. Ia memperhatikan jari-jari tangan pemilik toko yang tampak bergetar halus saat memegang celemek. Malam itu ketika toko sudah tutup, kawasan kota lama sepi. Namun dari jendela kecil di lantai atas toko Sinar Surya, cahaya lampu masih terlihat menyala. Sesekali terdengar suara gesekan logam dan hentakan benda berat dari dalam. Seorang tukang bekak yang mangkal tak jauh dari situ sempat mendengar suara aneh itu. Ia menggelengkan kepala sambil berbisik pada dirinya sendiri, entah apa yang mereka lakukan malam-malam begini. Pagi di Surabaya biasanya riuh dengan suara klakson deru motor dan pedagang kaki lima yang sibuk menjajakan dagangan. Namun pagi itu suasana di sekitar kota lama terasa sedikit berbeda. Desas-desus tentang hilangnya Ibu Sulastri terus menjadi bahan obrolan. Orang-orang berkerumun di warung kopi berbisik-bisik dengan nada khawatir. Di kantor polisi sektor Genteng, Inspektur Andi Santoso menatap papan tulis yang sudah dipenuhi catatan kasus. Foto Ibu Sulastri ditempel di tengah dengan garis merah yang menghubungkannya pada catatan saksi. Ia menggetuk meja dengan jari berpikir dalam-dalam. Menurut keterangan suaminya, terakhir kali Sulastri bilang mau beli roti dan toko yang ia tuju jelas toko roti Sinar Surya. Ukap Andi menoleh pada rekannya Bribtu Seno. "Betul Pak. Tapi tidak ada saksi lain yang melihat dia keluar dari sana," jawab Seno hati-hati. Andi menghela napas. "Itu yang membuat saya curiga.
Kalau benar ia masuk ke toko itu, kenapa tidak ada yang melihat dia keluar? Sore harinya Andi memutuskan untuk kembali ke toko tersebut, kali ini dengan alasan berbeda. Ia menyamar sebagai pelanggan biasa, hanya mengenakan pakaian kasual. Ketika lonceng pintu berdenting, Pak Hadi muncul dengan senyum tipis. "Selamat sore, silakan, mau beli apa?" Pak Andi berpura-pura melihat etalase. "Ada roti gandum sekalian, kopi hitam juga kalau ada." Pak Hadi menunduk sebentar lalu memanggil Agus untuk menyiapkan pesanan. Sementara itu mata Andi menyapu ruangan. Ia memperhatikan setiap detail rak kayu yang tampak lebih tua daripada bangunan, bau adonan yang bercampur dengan sesuatu yang samar hampir tidak terdeteksi kecuali bagi orang yang terbiasa. Ketika Agus kembali membawa bungkusan roti, Andi memperhatikan tangan pemuda itu. Ada goresan kecil di pergelangan tangannya seolah bekas kakaran. "Luka apa itu?" ditanya Andi ringan. Agus terkejut sebentar lalu tertawa kaku. "Hari ini cuma kena loyang panas, Pak. Tidak apa-apa." Andi tersenyum sama, tapi dalam hati ia mengkatat detail itu. Malam harinya Andi kembali ke kantor dan menuliskan laporan pengamatan. Ia merasa semakin yakin ada sesuatu yang ditutupi, namun bukti belum cukup untuk melakukan penggeledahan resmi. Di saat yang sama seorang warga baru datang melapor. Seorang sopir ojek online mengaku semalam ia sempat menurunkan penumpang tak jauh dari toko roti itu. Penumpang tersebut seorang wanita dengan ciri-ciri mirip Sulastri. Namun yang membuat sopir itu gelisah adalah ia melihat wanita itu ditarik masuk oleh seorang pria sebelum sempat melangkah jauh. Pria itu tinggi, agak gemuk dan memakai selemek kokela, jelas sang sopir dengan suara gemetar. Deskripsi itu langsung membuat ruangan sunyi. Semua polisi saling berpandangan. Tidak salah lagi, ciri itu kokok dengan Pak Hadi. Keesokan malam Andi memutuskan untuk melakukan pengawasan diam-diam. Ia dan dua rekannya bersembunyi di seberang jalan menatap toko roti yang tampak lenggang. Lampu etalase padam, tanda toko sudah tutup. Namun dari balik tirai dapur cahaya lampu masih menyala terang. Sekitar pukul 11 malam terdengar suara berisik dari dalam. Seperti dentuman palu diikuti suara gesekan logam. Andi menahan napas berusaha mendengarkan lebih jelas. "Pak, sepertinya mereka sedang bekerja sesuatu," bisik Seno. Andi mengangguk. "Bukan pekerjaan biasa," kata jamnya. Tidak lama kemudian tercium aroma aneh yang terbawa angin malam. Bau itu menusuk hidung, campuran antara daging mentah dan bahan kimia. Andi menutupi hidungnya dengan sapu tangan, namun matanya tetap fokus. Tiba-tiba pintu belakang toko terbuka. Dari sana Agus keluar dengan membawa sebuah karung besar. Ia menoleh kanan kiri memastikan jalan sepi lalu menyeret karung itu ke arah gang kecil. Andi menegang. "Itu dia," gumamnya lirih. Esok paginya warga dikejutkan dengan kabar penemuan karung mencurigakan di dekat sungai kecil tak jauh dari kawasan kota lama. Karung itu berlumuran noda menimbulkan bau menyengat. Polisi segera menutup area dan membawa barang bukti ke laboratorium forensik. Meski hasil resmi belum keluar, desas-desus cepat menyebar. Banyak yang percaya bahwa karung itu ada hubungannya dengan hilangnya Ibu Sulastri. Warga pun semakin curiga pada toko Sinar Surya. Namun anehnya toko itu tetap buka seperti biasa. Pak Hadi tetap melayani pelanggan dengan senyum tenang seolah tak ada yang terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang memperhatikannya lebih dekat terlihat jelas ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. Di kantor polisi Andi menatap hasil laporan sementara dari tim forensik. Ia menggenggam kertas itu dengan rahang menggeras. Ada jejak darah manusia pada karung tersebut. Meski identitasnya belum dikonfirmasi, bukti itu cukup kuat untuk melangkah lebih jauh. Ini baru permulaan, ukap Andi pelan. Tatapannya tajam menggarap pada foto Pak Hadi yang sudah ditempel di papan kasus. Surabaya kembali diguyur hujan deras pada malam berikutnya. Jalan-jalan di kawasan kota lama basah dan berkilau oleh pantulan lampu jalan. Toko-toko kecil menutup lebih awal meninggalkan suasana sepi yang hanya diisi suara tetesan air dan deru kendaraan yang sesekali lewat. Namun di balik tirai tebal toko roti Sinar Surya aktivitas masih berlangsung. Lampu dapur tetap menyala terang dan bayangan orang terlihat bergerak di balik kakak buram. Bagi mata awam itu mungkin sekadar tanda pemilik toko sedang menyiapkan adonan untuk esok hari. Tetapi bagi Inspektur Andi Santoso, bayangan itu menyimpan misteri yang jauh lebih dalam. Andi memutuskan untuk kembali melakukan pengawasan, kali ini dengan posisi lebih dekat. Bersama Bribtu Seno, ia bersembunyi di belakang sebuah kios tua yang sudah tutup. Dari sana mereka bisa melihat pintu samping toko dengan jelas. "Pak, bukankah ini berbahaya kalau kita terlalu dekat?" bisik Seno, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Andi mengangguk pelan. "Memang berisiko. Tapi kalau kita terus menunggu tanpa langkah nyata, mungkin akan ada korban berikutnya." Sekitar pukul 10 malam pintu samping terbuka. Agus muncul dengan wajah tegang membawa ember logam besar.
Ia menumpahkan isinya ke got belakang. Air kotor berwarna gelap mengalir bercampur dengan hujan. Aroma menusuk langsung tercium hingga ke tempat Andi bersembunyi. Senyum menutup hidungnya dengan tangan. Astaga, bapak ini pak seperti darah basi. Andi hanya menggeleng matanya tetap fokus. Ia mencatat jam dan gerakan Agus. Keesokan harinya Andi menggunakan alasan formal untuk datang kembali ke toko. Ia menggetuk pintu sambil menunjukkan identitas. Pak Hadi Mungkul kali ini tampak lebih berhati-hati. Ada perlu apa lagi pak polisi, saya sudah jawab semua pertanyaan sebelumnya. Andi tersenyum tipis. Kami hanya ingin melakukan pemeriksaan singkat. Ada laporan warga soal bau menyengat di sekitar toko. Kami perlu memastikan tidak ada pelanggaran kesehatan lingkungan. Ekspresi wajah Pak Hadi menggeras namun ia tetap mengangguk. Silakan tapi jangan mengganggu dapur kami. Itu area kerja. Andi dan Seno melangkah masuk. Mereka berpura-pura memeriksa etalase lantai dan gudang kecil di samping toko. Tetapi ketika hendak menuju pintu dapur langkah mereka terhenti. Pintu itu terkunci rapat dengan gembok tambahan. Andi mengangkat alis. Kenapa pintu dapur harus digembok dari luar, bukankah seharusnya mudah diakses? Pak Hadi tersenyum kaku. Itu hanya untuk keamanan pak. Kami punya peralatan mahal di dalam. Kalau hilang kami yang rugi. Andi menatap tajam namun ia tidak ingin membuat konfrontasi terbuka tanpa surat izin penggeledahan. Baiklah kalau begitu, kami akan kembali bila perlu. Di luar setelah meninggalkan toko, Seno langsung berkomentar, Pak, jelas sekali ada sesuatu yang mereka sembunyikan di dapur itu. Andi mengangguk, mantap, aku juga merasakannya. Kunci ada di balik pintu itu. Kita butuh surat resmi untuk membongkarnya. Namun sebelum mereka sempat kembali ke kantor, seorang remaja mendekat dengan wajah pucat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rizky, seorang pekerja paruh waktu yang sempat membantu di toko itu beberapa bulan lalu. Pak, saya harus bicara. Ada hal yang aneh di sana, ukapnya dengan suara bergetar. Andi menatap serius. Katakan apa yang kamu lihat. Rizky menelan ludah sebelum menjawab. Waktu saya kerja di dapur ada ruangan kecil di bawah lantai, semacam ruang bawah tanah. Saya tidak pernah diizinkan masuk tapi saya sering mendengar suara-suara aneh dari sana, terutama malam hari. Suara gesekan besi dan kadang seperti tangisan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Seno merinding. Andi menatap remaja itu penuh perhatian. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Rizky menunduk. Saya takut pak. Pak Hadi pernah menggancam kalau saya banyak tanya saya tidak akan bisa kerja dimanapun di kota ini. Tapi setelah dengar kabar Ibu Sulastri hilang, saya tidak bisa diam lagi. Keterangan Rizky menjadi titik balik. Malam itu juga Andi menulis laporan resmi dan mengajukan permohonan izin penggeledahan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ia tahu waktu sangat krusial. Jika terlambat bukti bisa saja dihilangkan. Namun sebelum surat izin turun, kabar baru kembali menggungkan. Seorang pemuda pedagang kaki lima di pasar dekat Kota Lama juga dilaporkan hilang. Dan sekali lagi saksi terakhir melihatnya berjalan menuju toko Sinar Surya. Andi menggepalkan tangannya. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Dapur terkunci itu harus segera kita buka. Malamnya di toko yang tampak tenang dari luar, Pak Hadi duduk di kursi kayu menatap kosong ke arah oven besar. Bu Ratna berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kegelisahan. Kita tidak bisa terus begini, masukapnya lirih. Orang-orang sudah mulai curiga. Polisi juga sudah 2 kali datang. Pak Hadi menoleh dengan tatapan dingin. Tenang saja, selama pintu itu terkunci tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Namun jauh di sudut dapur di balik pintu baja yang digembok rapat terdengar suara samar sebuah ketukan pelan seolah seseorang mencoba meminta tolong. Hujan baru saja reda ketika Inspektur Andi Santoso menerima kabar dari Pengadilan Negeri Surabaya. Surat perintah penggeledahan untuk toko roti Sinar Surya akhirnya disetujui. Kertas resmi dengan kap merah itu berada di tangannya, terasa berat seolah membawa beban rahasia besar yang akan segera terbongkar. Andi menatap rekan-rekannya dengan sorot tegas. Malam ini kita bergerak, tidak ada lagi alasan menunda. Priptu Seno mengangguk meski wajahnya tegang. Ia tahu apa yang akan mereka hadapi tidaklah biasa. Desas-desus warga, laporan saksi hingga bau aneh yang terus mengkul, semuanya membentuk potongan puzzle yang menyeramkan. Sore itu kawasan Kota Lama tampak normal. Toko roti Sinar Surya buka seperti biasa. Aroma roti baru keluar dari oven, pelanggan datang silih berganti. Pak Hadi melayani dengan wajah ramah, Bu Ratna membantu di kasir, sementara Agus sibuk di dapur. Dari luar toko itu sama sekali tidak menunjukkan tanda mencurigakan. Namun Andi tahu kebenaran sering tersembunyi di balik wajah normal yang menipu. Sekitar pukul 8 malam setelah toko tutup, tim kecil polisi bergerak diam-diam. Mereka tidak ingin menimbulkan keributan, setidaknya sampai mereka yakin menemukan sesuatu. Andi mengetuk pintu sambil menunjukkan surat perintah. Pak Hadi Wijaya, kami memiliki izin resmi untuk menggeledah seluruh area toko ini termasuk dapur.
Pak Hadi yang baru saja melepas kelemek tampak terkejut. Wajahnya pucat sesaat sebelum ia tersenyum kaku. Apa tidak terlalu berlebihan Pak Polisi, kami hanya menjual roti. Silakan periksa tapi saya yakin kalian tidak akan menemukan apa-apa. Pemeriksaan dimulai. Polisi menyusuri setiap sudut ruangan. Gudang tepung rak adonan hingga oven besar diperiksa dengan teliti. Semua tampak biasa seolah hanya sebuah toko roti sederhana. Namun Andi tidak puas. Ia melangkah menuju pintu dapur yang selama ini terkunci. Dengan suara mantap ia berkata, buka pintu ini sekarang. Pak Hadi menelan ludah. Itu area kerja khusus Pak. Bahaya kalau sembarang orang masuk. Andi menunjukkan surat perintah. Tidak ada pengecualian. Buka. Dengan tangan gemetar Pak Hadi menyerahkan kunci. Gembok baja dilepas satu persatu, suara denting logam menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa dingin. Saat pintu terbuka aroma tajam langsung menyeruak. Campuran bau adonan basi, bahan kimia dan sesuatu yang membuat dada sesak. Bribtu Seno menutup hidungnya spontan. Ya Tuhan, apa ini, gumamnya. Mereka melangkah masuk ke dapur. Dari luar ruang itu tampak biasa, meja, adonan peralatan masak, karung tepung. Tetapi Andi memperhatikan detail yang berbeda. Lantai keramik di sudut ruangan terlihat lebih baru daripada yang lain. Ada bekas ubin yang diganti dengan ukuran sedikit berbeda. Andi berjongkok menggetuk ubin itu dengan gagang pistol. Suaranya terdengar hampa. Ada ruang kosong di bawah sini, ujarnya pelan. Seno langsung memanggil teknisi untuk membuka lantai. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum ubin itu berhasil diangkat meningkap sebuah pintu baja kecil yang dilengkapi kat dari dalam. Andi menyalakan senter menyorot ke bawah. Tangga sempit menurun ke kegelapan. Bau menyengat semakin kuat membuat perut terasa mual. Turun perlahan. Kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan, perintah Andi. Dengan hati-hati mereka menuruni tangga. Suasana di bawah semakin mencekam. Lampu neon kecil berkelip samar menerangi ruangan bawah tanah seluas sekitar 4x6 meter. Dindingnya lembab penuh berkak hitam. Di sudut terdapat meja logam besar dengan berkak noda yang sudah menggering. Seno berbisik, ini bukan dapur roti lagi Pak. Andi mendekati meja itu. Ia menemukan alat-alat aneh, pisau besar, ember logam dan botol cairan kimia. Semua tertata rapi seolah digunakan untuk sesuatu yang rutin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lemah dari balik pintu besi kecil di sisi ruangan. Semua polisi menoleh serentak. Andi mendekat, telinganya ditempelkan ke pintu. Suara itu jelas seperti seseorang yang masih hidup menggetuk minta tolong. Cepat buka pintunya, teriak Andi. Dengan paksa mereka mengkongkel pintu besi itu. Saat pintu terbuka, aroma menyengat menyeruak lebih kuat. Di dalam mereka menemukan sebuah ruangan sempit tanpa jendela. Di pojok ruangan seorang perempuan duduk dengan tubuh lemah, matanya sayu namun masih hidup. Itu adalah Ibu Sulastri. Tangis haru PK. Polisi segera mengangkat tubuhnya keluar. Sulastri berbisik lirih hampir tidak terdengar. Tolong, saya sudah lama di sini. Andi menggenggam tangannya erat. Tenang Bu, Anda selamat sekarang. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Sebab di belakang ruangan ada pintu lain yang masih terkunci. Dan dari balik pintu itu terdengar suara samar beberapa ketukan. Lain kali ini lebih banyak seolah bukan hanya satu orang yang terjebak di sana. Andi menatap rekan-rekannya dengan sorot tajam. Kita belum melihat semuanya. Mungkin masih ada orang lain di dalam. Pak Hadi yang berdiri di tangga atas akhirnya berteriak, suaranya parau. Kalian tidak mengerti, lebih baik jangan dibuka, lebih baik berhenti sampai di sini. Namun tidak ada yang mendengarkan. Andi sudah memberi aba-aba. Pintu berikutnya harus segera dibongkar. Suasana ruang bawah tanah toko roti Sinasurya semakin menegangkan. Setelah Ibu Sulastri berhasil diselamatkan, semua perhatian kini tertuju pada pintu besi kedua yang masih terkunci rapat. Suara ketukan samar dari balik pintu itu membuat dada setiap orang berdegup kencang. Inspektur Andi Santoso mengangkat tangannya memberi aba-aba agar semua orang diam. Ia mendekat menempelkan telinga pada permukaan dingin pintu. Suara itu jelas lebih dari satu orang. Ada helaan napas berat, bahkan tangisan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita buka sekarang, tegas Andi. Tim teknisi bergerak cepat. Dengan linggis dan pemotong baja mereka berusaha merusak gembok. Suara berderit logam memenuhi ruangan bercampur dengan aroma besi karat dan udara lembab. Pak Hadi yang berdiri di tangga tampak panik, wajahnya memerah. Berhenti, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, teriaknya keras. Namun teriakan itu hanya membuat polisi semakin yakin. Beberapa menit kemudian gembok patah. Pintu perlahan terbuka dengan bunyi menggerikan seolah enggan mengungkap rahasia yang disembunyikannya. Begitu pintu bergeser, udara penggap langsung menerpa. Cahaya senter menyorot ke dalam meningkap sebuah ruangan lebih besar, kira-kira 2 kali lipat dari ruangan sebelumnya. Di sana 3 orang terlihat duduk bersandar di dinding, tubuh mereka lemah, pakaian kotor, mata kosong namun masih bernyawa. Salah satunya seorang remaja laki-laki berusia sekitar 17 tahun, wajahnya mirip dengan laporan orang hilang yang masuk beberapa hari lalu.
Tangisan lirih terdengar begitu mereka melihat cahaya. Seorang wanita parubaya mengangkat tangannya berbisik, "Tolong kami." Senyo segera berlari masuk menenangkan mereka. "Tenang Bu, kami dari polisi, kalian selamat sekarang." Andi memerintahkan tim medis yang sudah disiagakan di luar untuk segera turun. Satu persatu korban diangkat, diberikan oksigen dan selimut hangat. Suasana ruang bawah tanah itu berubah dari mencekam menjadi campuran antara harapan dan kepanikan. Namun perhatian Andi tidak berhenti di sana. Ia melihat ada meja panjang di sudut ruangan dengan catatan-catatan yang berserakan. Saat ia menyurut dengan senter, terlihat kertas berisi daftar nama dan tanggal. Beberapa nama sudah dikoret. "Ini apa?" gumam Andi sambil membaca. Di atas meja juga terdapat kamera kecil, beberapa botol berlabel asing, serta buku catatan yang penuh coretan tulisan tangan. Isi catatan itu membuat keningnya berkerut. Ada diagram tubuh manusia, catatan percobaan dan perhitungan yang sulit dipahami. Seno berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Pak, ini lebih dari sekadar kasus orang hilang. Seperti ada eksperimen." Andi menutup buku itu kepat. "Kita akan analisis nanti di kantor. Untuk sekarang utamakan keselamatan korban." Di tangga atas, Pak Hadi mulai berteriak histeris. Ia mencoba melarikan diri, namun dua polisi segera menahannya. "Kalian tidak mengerti," jeritnya sambil berontak. "Mereka semua datang ke sini atas keinginan sendiri. Aku hanya memberi mereka tempat baru." Andi menatap tajam. "Tempat baru? Kau sudah mengkulik mereka, menggurung dan hampir membiarkan mereka mati. Kau akan mempertanggungjawabkan semua ini." Pak Hadi tertawa getir, wajahnya berubah liar. "Kalian pikir dunia luar lebih baik? Mereka datang padaku karena putus asa. Aku hanya memanfaatkan kesempatan." Polisi menyeretnya keluar sementara Bu Ratna menangis terseduh menutupi wajah dengan tangan. Di luar, kerumunan warga sudah memenuhi jalan kota lama. Mereka berusaha mengintip, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika para korban dibawa keluar dengan tandu bisikan berubah menjadi teriakan kaget. Nama-nama yang selama ini dianggap hilang mulai disebut-sebut. "Itu Bu Sulastri, itu anak Pak Rudi yang hilang minggu lalu." Tangisan haru bercampur dengan amarah. Banyak warga berusaha mendekat, namun polisi menjaga jarak aman. Malam itu toko roti yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kehangatan berubah menjadi pusat skandal paling kelam di Surabaya. Di kantor polisi, Andi menatap papan kasus yang kini semakin penuh. Foto-foto korban selamat ditempel di satu sisi, sementara wajah Pak Hadi menempati sisi lain dengan tanda merah besar. Namun satu pertanyaan masih menggantung di kepalanya, apakah semua korban sudah ditemukan? Catatan yang ia temukan di meja bawah tanah menunjukkan jumlah nama lebih banyak daripada orang yang berhasil diselamatkan malam itu. Ada beberapa nama yang belum terkoret. Andi merasakan kegelisahan menguasai pikirannya. Kalau benar masih ada yang hilang, berarti ada lokasi lain selain toko ini. Malam semakin larut ketika ia duduk di ruang kerjanya sendirian. Hujan kembali turun menggetuk kaca jendela dengan ritme tak beraturan. Buku catatan milik Pak Hadi terbuka di hadapannya. Di halaman terakhir terdapat tulisan samar batch berikutnya, "Pengiriman lewat Pelabuhan Tanjung Perak." Andi menatap kata-kata itu dengan sorot dingin. Satu babak memang sudah berakhir, tetapi jelas masih ada babak baru yang lebih berbahaya menanti. Fajar menyingsing di Surabaya dengan langit berwarna kelabu. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan dan udara terasa lembab. Di kantor polisi sektor Genteng, Inspektur Andi Santoso duduk menatap meja penuh berkas. Di hadapannya buku catatan milik Pak Hadi terbuka. Pada halaman terakhir tulisan samar yang menyebut pengiriman lewat Pelabuhan Tanjung Perak. Andi menghela napas panjang. Ia tahu kasus ini belum selesai. Meski beberapa korban telah diselamatkan dari ruang bawah tanah toko roti Sinar Surya, catatan itu menunjukkan bahwa jaringan ini jauh lebih besar daripada yang terlihat. Pagi itu ia mengumpulkan tim, Bribtu Seno, beberapa penyidik lain serta perwakilan dari kepolisian pelabuhan hadir di ruang rapat kecil. Rekan-rekan Andi membuka pembicaraan. "Kita menemukan catatan yang merujuk pada aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Perak. Ada indikasi kuat bahwa korban lain mungkin dibawa ke sana. Kita tidak bisa menunggu lama. Kalau ini benar, nyawa mereka terancam." Seorang perwira pelabuhan, Kompol Budi Prasetyo, mengangguk serius. "Pelabuhan itu luas, Pak Andi. Ratusan kontainer keluar masuk setiap hari. Kalau ada pengiriman ilegal, mereka pasti menyamarkannya dengan rapi. Kita perlu strategi agar tidak menimbulkan kecurigaan." Andi menatap tajam. "Kita mulai dengan penyamaran. Saya ingin tim kecil menyusuri gudang, area bongkar muat dan memeriksa dokumen kontainer. Cari nama, kode atau apapun yang sesuai dengan catatan Pak Hadi." Sore harinya Andi bersama Senyo berangkat ke pelabuhan. Suasana di sana sibuk seperti biasa. Derek raksasa mengangkat kontainer truk berjejer menunggu muatan dan suara kapal membunyikan klakson keras dari kejauhan. Bau asin laut bercampur dengan aroma solar memenuhi udara. Mereka mengenakan pakaian sipil berpura-pura sebagai staf inspeksi.
Dengan bantuan kompol budi mereka mendapat akses untuk memeriksa beberapa gudang. Di gudang nomor 17 Andi merasakan sesuatu yang janggal. Di dinding luar terdapat bekas kat semprot samar bertuliskan angka yang sama dengan salah satu catatan di buku Pak Hadi 17B, ini kokok Pak bisik senyo. Andi mengangguk. Mereka masuk dengan hati-hati. Gudang itu tampak normal, hanya dipenuhi karung tepung bahan makanan impor dan beberapa peralatan. Namun ketika Andi memperhatikan lebih seksama, ia menemukan beberapa kotak kayu besar tanpa label resmi. Buka kotak ini, perintahnya. Seorang petugas pelabuhan membantu menkongkel. Begitu papan kayu terlepas, mereka menemukan puluhan botol cairan kimia persis seperti yang ditemukan di ruang bawah tanah toko roti. Seno tertegun, astaga, jadi memang ada kaitannya. Belum sempat mereka melanjutkan pemeriksaan, terdengar suara langkah tergesa. 3 pria asing muncul dari pintu belakang gudang. Wajah mereka keras, tatapan tajam, dan salah satunya langsung berteriak, "Hei, siapa yang mengizinkan kalian membuka itu?" Andi berdiri tegak. "Kami dari kepolisian, tunjukkan identitas kalian." Namun bukannya patuh, pria-pria itu malah mencoba kabur. Salah satunya melemparkan benda logam kecil ke arah polisi. Benturan keras terdengar, asap putih mengepul memenuhi ruangan. "Granat asap tutup hidung," teriak Andi. Kekacauan terjadi. Dalam kabut asap, para pria itu berusaha melarikan diri. Andi dan Seno mengejar meski pandangan terbatas. Mereka berhasil menangkap 1 orang, sementara 2 lainnya lolos ke area pelabuhan yang lebih gelap. Di ruang interogasi malam itu, pria yang tertangkap hanya menyebut namanya singkat Arman. Wajahnya dingin, mulutnya terkatup rapat meski polisi mencoba menggali informasi. Andi meletakkan buku catatan Pak Hadi di meja. "Kau bekerja sama dengannya, bukan?" katakan di mana korban lain disembunyikan. Arman menatap buku itu sekilas lalu tertawa sinis. "Kalian terlambat. Pengiriman sudah berlangsung berbulan-bulan. Apa yang kalian lihat di toko roti itu hanyalah permulaan." Seno membentak, "Apa maksudmu?" Arman hanya menggeleng sambil menutup mata menolak bicara lebih jauh. Di luar ruang interogasi, Andi menatap Seno dengan wajah suram. "Kita berhadapan dengan jaringan besar. Pak Hadi mungkin hanya pion. Pelabuhan ini bisa jadi pusat distribusi mereka." Seno menarik napas panjang. "Kalau begitu kita harus segera memperluas penyelidikan. Jangan sampai ada kontainer keluar tanpa diperiksa." Andi mengangguk meski hatinya berat. Ia tahu keterbatasan waktu dan sumber daya bisa menjadi hambatan besar. Tapi satu hal pasti, mereka tidak bisa mundur sekarang. Malam semakin larut. Dari jendela kantornya, Andi melihat lampu pelabuhan berkelip seperti bintang buatan. Di kejauhan kapal-kapal besar bersiap berlayar membawa muatan entah ke mana. Andi menggenggam catatan kecil di tangannya. Di halaman yang sama di bawah tulisan Tanjung Perak ada kalimat samar lain, "Jalur selanjutnya Semarang." Andi menutup buku itu perlahan. Suaranya lirih penuh tekad, perburuan baru saja dimulai. Kereta malam Argo Bromo Anggrek melaju kencang meninggalkan Surabaya menuju Semarang Tawang. Di dalam salah satu gerbong, Inspektur Andi Santoso duduk bersandar menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota berganti menjadi sawah gelap yang luas. Di tangannya ia menggenggam erat buku catatan milik Pak Hadi, seolah benda itu adalah kunci menuju jawaban. Di sampingnya Bribtu Seno membuka map berisi laporan terbaru. Pak tim forensik sudah memastikan cairan kimia yang ditemukan di gudang pelabuhan sama dengan yang ada di ruang bawah tanah toko roti. Zat itu bisa dipakai untuk membius bahkan melumpuhkan orang dalam waktu singkat. Andi mengangguk pelan. Itu berarti korban tidak hanya disekap tapi juga dikendalikan. Mereka ingin memastikan tidak ada yang bisa melawan. Seno menelan ludah, wajahnya serius. Kalau benar catatan ini menunjuk Semarang sebagai jalur berikutnya, berarti jaringan ini lebih luas dari yang kita kira. Kereta tiba di stasiun Tawang menjelang subuh. Hujan tipis turun membuat udara Semarang terasa dingin. Tim kecil dari Polda Jawa Tengah sudah menunggu. Di antara mereka seorang perwira menengah Kompol Ratna Dewi menyambut dengan hangat namun tegas. "Selamat datang Pak Andi. Kami sudah mendapat informasi awal. Ada gudang tua di kawasan pelabuhan Tanjung Emas yang aktivitasnya mencurigakan. Tempat itu jarang digunakan secara resmi tapi belakangan terlihat sering didatangi truk tanpa tanda." Andi langsung merespons, "Kita periksa secepatnya. Jangan beri mereka kesempatan memindahkan barang." Siang itu tim bergerak ke kawasan pelabuhan. Gudang yang dimaksud berdiri di ujung dermaga, kat dindingnya menggelupas dan pintunya berkarat. Dari luar tempat itu tampak tak terurus, namun Andi belajar dari pengalaman penampilan sering kali menipu. Mereka membagi tim menjadi 2 kelompok. Andi dan Seno masuk lewat pintu depan, sementara Kompol Ratna bersama anggota lain menyusup dari sisi belakang. Begitu pintu berdiri terbuka, bau lembab bercampur debu menyambut. Gudang itu penuh dengan kontainer kecil, kotak kayu dan beberapa karung. Andi menyalakan senter menyorot ke arah lantai yang tampak ada bekas roda baru. Barang-barang ini sering dipindahkan, gumamnya. Seno berjongkok menemukan sobekan kain kecil yang terjepit di antara papan.
Warna kain itu sama persis dengan seragam sekolah salah satu remaja yang masih dinyatakan hilang. Pak ini bisa jadi bukti, katanya lirih. Mereka melangkah lebih dalam. Dari salah satu kontainer terdengar suara sama seperti sesuatu yang bergerak. Andi memberi kode agar semua diam. Perlahan ia membuka pintu kontainer itu. Di dalam ternyata bukan barang dagangan melainkan beberapa kursi besi yang diikat dengan rantai. Ada berkak noda di lantainya dan sisa kain serta tali berserakan. Seno bergidik ngeri. Mereka menjadikan kontainer ini sebagai ruang tahanan sementara Andi menghela napas berat. Berarti korban pernah dibawa ke sini. Pertanyaannya, ke mana mereka sekarang? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Beberapa pria masuk dengan tergesa membawa karung. Mereka terdiam seketika ketika melihat polisi sudah memenuhi ruangan. Polisi angkat tangan, teriak Kompol Ratna. Namun para pria itu langsung melawan. Satu di antara mereka melempar besi hampir mengenai salah satu anggota. Pertarungan singkat terjadi di dalam gudang. Andi berhasil menjatuhkan salah satu pelaku sementara dua lainnya mencoba melarikan diri lewat pintu samping. Senyo mengejar, adrenalin memuncak. Di luar gudang ia berhasil menahan satu pria setelah perkelahian singkat. Dalam interogasi singkat di lokasi, pria yang tertangkap itu hanya memberikan informasi terbatas. Namun satu kalimat keluar dari mulutnya yang membuat Andi terdiam lama. Mereka sudah dikirim lewat jalur darat ke Jakarta. Andi menggepalkan tangan. Jakarta jadi ibu kota adalah tujuan berikutnya. Kompol Ratna menatap Andi dengan kemas. Kalau benar korban dibawa ke sana, kasus ini bukan lagi skala lokal. Kita bicara jaringan nasional. Andi mengangguk pelan. Ia merasa beban semakin berat. Namun tekadnya justru semakin kuat. Malam itu Andi duduk di balkon hotel kecil tempat mereka menginap. Dari kejauhan lampu-lampu kota Semarang berkelip sementara suara ombak dari arah pelabuhan terdengar samar. Ia membuka lagi buku catatan Pak Hadi. Di halaman yang lusuh tepat di bawah tulisan Semarang ada catatan tambahan final stop pusat kota J. Andi menatap huruf itu lama. J Jakarta. Ia menutup buku dengan tangan gemetar menatap langit malam. Dalam hatinya ia tahu perburuan ini baru akan mencapai puncaknya di ibu kota. Kereta Argo Muria tiba di stasiun Gambir saat senja mulai turun. Lampu-lampu kota Jakarta sudah menyala menciptakan lautan cahaya yang berkelip di balik jendela gedung-gedung tinggi. Hiruk-pikuk ibu kota terasa berbeda, bising padat dan penuh dengan wajah-wajah tergesa. Inspektur Andi Santoso turun dari gerbong bersama Bribtu Seno. Di tangannya ia masih membawa buku catatan Pak Hadi yang sudah menjadi peta sunyi dari jaringan kelam ini. Tulisan samar final stop pusat kota J menghantui pikirannya. Di pintu keluar stasiun mereka disambut oleh AKBP Surya Dharma, seorang perwira dari Polda Metro Jaya yang ditugaskan mendampingi penyelidikan. Dengan nada tegas Surya berkata, kami sudah mendapat laporan dari Semarang. Ada indikasi kuat bahwa jaringan ini memang beroperasi di Jakarta. Mereka menggunakan beberapa gudang di kawasan Sunter dan Kota Tua. Andi menatap Surya dengan sorot serius. Kita harus bergerak cepat, setiap jam bisa berarti nyawa. Keesokan harinya tim gabungan mengadakan rapat di kantor Polda Metro. Peta besar Jakarta terbentang di meja ditandai dengan titik merah di beberapa lokasi mencurigakan. Gudang di Sunter digunakan untuk penyimpanan logistik, jelas Surya. Sedangkan di Kota Tua ada bangunan tua bekas kantor dagang Belanda. Aktivitas di sana tidak jelas, tapi laporan warga sering menyebut ada truk datang tengah malam. Seno menambahkan catatan Pak Hadi menyebut huruf J di pusat kota. Bisa jadi itu merujuk ke Jakarta, tapi juga mungkin inisial seseorang. Andi menggetuk meja. Kita periksa keduanya, mulai dari Kota Tua malam ini. Malam itu mereka bergerak ke Kota Tua. Bangunan tua bergaya kolonial berdiri kokoh namun kusam, jendelanya peka, dindingnya penuh lumut. Dari kejauhan tempat itu tampak kosong. Namun Andi merasakan sesuatu yang aneh. Jalan di depannya terlalu sepi, seolah ada yang sengaja mengosongkan area. Tim menyebar. Andi dan Seno masuk lewat pintu samping yang setengah terbuka. Di dalam bau lembab menyengat bercampur dengan aroma kimia yang samar. Suara tetesan air menggema di ruangan besar yang gelap. Saat menyorot senter ke arah lantai, Andi menemukan bekas roda baru. Ia mengikutinya hingga ke sebuah pintu besi di sudut. Pintu itu terkunci rapat. Pak, sepertinya kita menemukan sesuatu, bisik Seno. Andi mengangguk. Kita butuh alat untuk membuka ini. Namun sebelum sempat bertindak, suara langkah kaki terdengar. Beberapa pria muncul dari balik bayangan wajah mereka keras dan salah satunya langsung berteriak, siapa kalian? Tempat ini terlarang, pertarungan pun tak terhindarkan. Polisi berusaha melumpuhkan mereka dan setelah baku hantam singkat, dua pria berhasil ditangkap sementara sisanya kabur ke lorong gelap. Di ruang interogasi sementara, salah satu pria yang ditangkap mengaku bahwa bangunan itu hanyalah stasiun transit. Korban hanya singgah sebentar sebelum dipindahkan ke lokasi lain di pusat kota. Siapa pemimpin kalian? Desak Andi. Pria itu tertawa pahit. Kalian tidak akan pernah bisa menyentuhnya.
Semua orang hanya menyebutnya Tuan J. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Andi menatap Seno, hatinya semakin berat. Jadi huruf J di catatan itu bukan hanya Jakarta tapi juga inisial pemimpin jaringan. Keesokan paginya tim melanjutkan pengawasan di Sunter. Gudang besar di tepi pelabuhan tampak normal dari luar. Namun laporan intelijen menyebut ada kontainer khusus yang keluar masuk tanpa pemeriksaan resmi. Andi dan Surya memutuskan untuk menyamar sebagai petugas pelabuhan. Mereka memeriksa daftar kontainer dan di antara ratusan kode ada satu yang mencurigakan, J09. Ini pasti tidak kebetulan, gumam Andi. Mereka mengikuti kontainer itu hingga ke area bongkar muat. Saat pintu kontainer dibuka, jantung mereka berdegup kencang. Di dalam tidak ada barang dagangan seperti biasa melainkan kursi besi, rantai dan beberapa botol cairan kimia pola yang sama seperti yang mereka temukan di Surabaya dan Semarang. Senyo menggepalkan tangan. Ini jaringan yang sama, mereka hanya pindah lokasi. Namun bukti itu juga menimbulkan pertanyaan baru. Jika semua ini hanya stasiun transit di mana lokasi utama mereka menyimpan para korban malam itu, Andi kembali membuka catatan lusuk Pak Hadi. Ia memperhatikan tulisan kecil di sudut halaman terakhir yang sebelumnya terabaikan. Ada kalimat singkat dalam bahasa Belanda, Het Hart van de Stad. Andi membacanya lirik. Jantung kota Seno menatap bingung. Maksudnya Monas, istana atau markas mereka di pusat kota? Andi menutup buku itu dengan tatapan tajam. Apapun artinya, kita harus menemukannya. Kalau benar pusat jaringan ada di jantung kota, berarti ini jauh lebih besar daripada sekadar toko roti atau gudang. Kita sedang berhadapan dengan organisasi bayangan. Jakarta malam itu terasa semakin gelap meski lampu-lampu kota menyala terang. Di kejauhan Monumen Nasional berdiri mega sola menjadi saksi bisu dari rahasia yang sedang menunggu untuk terbongkar. Andi menatapnya dari kejauhan, hatinya bergetar oleh campuran rasa takut dan tekad. Ia tahu semakin dekat ia ke inti misteri ini, semakin besar bahaya yang menanti. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu ketika Inspektur Andi Santoso duduk di ruang kerja sementara di Polda Metro Jaya. Di hadapannya berkas-berkas menumpuk, laporan dari Surabaya, Semarang hingga bukti kontainer J09 yang ditemukan di Sunter. Namun ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya, siapa sebenarnya Tuan J? Bribtu Seno masuk membawa secangkir kopi. Wajahnya lelah tapi matanya tetap fokus. Pak, kami sudah menelusuri data. Nama J sering muncul dalam laporan intelijen lama tapi tidak pernah jelas siapa orangnya. Ada dugaan dia seorang pengusaha bayangan yang punya jaringan di pelabuhan. Andi menatap Senyo. Pengusaha dengan akses ke pelabuhan berarti ia punya koneksi besar. Kalau benar ini bukan hanya tindak kriminal biasa tapi konspirasi yang melibatkan banyak pihak. Siang itu Andi dan tim bertemu dengan seorang informan lama di sebuah warung sederhana di kawasan Glodok. Lelaki tua berambut putih itu dikenal dengan nama Pak Raka, mantan pekerja pelabuhan yang kini hidup sederhana. Pak Raka, sapa Andi dengan nada hormat, kami mencari tahu tentang seseorang yang disebut Tuan J. Pernahkah Anda mendengar nama itu? Pak Raka terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke arah jalan. Lalu dengan suara rendah ia berkata, J bukan sekadar nama. Itu simbol. Semua orang di pelabuhan tahu kalau ada barang dengan kode J berarti milik orang besar. Orang yang tidak pernah muncul di depan publik tapi tangannya menjangkau kemana-mana. Seno mengkondongkan tubuh. Apa Anda tahu siapa dia sebenarnya? Pak Raka menggeleng pelan. Saya hanya dengar kabar dia sering berada di sebuah gedung tua dekat pusat kota tidak jauh dari Monas. Bekas kantor perusahaan Belanda yang sudah lama ditutup. Orang-orang bilang itulah markasnya. Malam itu Andi bersama tim kecil melakukan pengintaian di kawasan yang dimaksud. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri angkuh di antara gedung-gedung modern. Dari luar tampak kosong namun beberapa mobil mewah keluar masuk tanpa tanda. Andi memperhatikan dengan teropong dari kejauhan. Ia melihat sosok pria tinggi mengenakan jas hitam turun dari mobil dan masuk ke gedung. Wajahnya tidak asing, Johannes Wijaya, seorang pengusaha properti yang sering muncul di berita sebagai filantropis. Seno terbelalak. Pak itu Johannes, dia orang terpandang sering menyumbang ke panti asuhan dan rumah sakit. Apa mungkin dia Tuan J? Andi menggepalkan tangan. Semakin tinggi topeng kebaikan semakin besar kemungkinan rahasia kelam di baliknya. Kita tidak bisa langsung menuduh tapi semua tanda mengarah padanya. Keesokan harinya Andi mengajukan izin penyadapan dan pengintaian resmi. Mereka menempatkan kamera tersembunyi di sekitar gedung kolonial itu. Rekaman pertama yang didapat membuat semua orang terdiam. Di layar Johannes terlihat berbicara dengan beberapa pria berpakaian rapi. Meja di hadapan mereka penuh berkas dan peta pelabuhan. Kata-kata samar terdengar dari mikrofon jarak jauh, kiriman berikut harus tiba tepat waktu. Jangan sampai ada gangguan. Mereka hanyalah angka dalam daftar, tidak lebih. Andi merasakan darahnya mendidih. Jadi benar dia otaknya. Namun langkah untuk menangkap Johannes tidak mudah. Statusnya sebagai pengusaha kaya membuatnya terlindungi banyak koneksi.
Beberapa pejabat bahkan terlihat dekat dengannya. Surya Dharma perwira dari Polda Metro memberi peringatan. Pakan di kita harus hati-hati. Kalau kita bergerak tanpa bukti kuat kasus ini bisa ditutup begitu saja bahkan kita sendiri bisa ditekan. Andi mengangguk. Saya mengerti. Tapi semakin lama kita menunggu semakin banyak korban. Kita harus temukan bukti yang tak bisa disangkal. Malam berikutnya tim kembali ke gedung kolonial untuk misi pengawasan lebih dekat. Mereka menyusup ke lantai bawah tanah memanfaatkan jalur pembuangan air. Udara lembab dan bau besi kerat memenuhi lorong gelap itu. Di ujung lorong mereka menemukan pintu besi dengan sistem keamanan modern. Dari dalam terdengar suara samar jeritan tertahan dan gesekan rantai. Seno berbisik wajahnya pucat. Pak jangan bilang di sini juga ada korban. Andi menatap pintu itu dengan sorot tajam. Kalau benar ini bukti yang kita cari, dan ini berarti Tuan J lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Ketika mereka hampir mendekat suara langkah kaki bergema, beberapa penjaga bersenjata mungkul memaksa tim mundur cepat agar tidak ketahuan. Meski gagal masuk malam itu, Andi semakin yakin rahasia utama Tuan J tersembunyi di bawah gedung kolonial tersebut. Kembali ke markas, Andi membuka catatan lusuh Pak Hadi sekali lagi. Ia meneliti halaman terakhir dan menemukan coretan samar yang hampir hilang. J bukan hanya nama J adalah jantung. Andi menatap tulisan itu dengan rahang menggeras. Kalau begitu menjatuhkan Tuan J berarti memutuskan jantung jaringan ini. Jakarta tengah malam tidak pernah benar-benar tidur. Lampu gedung-gedung penkaka langit masih menyala, jalan-jalan utama tetap ramai oleh kendaraan yang berderu. Namun di sebuah ruangan gelap di Polda Metro Jaya, Inspektur Andi Santoso dan tim kecilnya sedang menyusun rencana yang bisa menentukan nasib banyak orang. Di meja bundar peta gedung kolonial yang diduga sebagai markas Tuan J terbentang. Garis-garis merah menunjukkan jalur masuk, titik kamera pengawas dan lokasi ruang bawah tanah yang berhasil mereka identifikasi dari rekaman drone kecil. AKBP Surya Dharma menunjuk ke satu titik di peta. Ini pintu samping yang jarang digunakan. Berdasarkan rekaman penjaga jarang berpatroli di sini. Kita bisa masuk melalui jalur ini dengan cepat. Bribtu Seno menambahkan, tapi begitu kita di dalam sistem keamanan ketat. Ada sensor gerak dan kunci elektronik. Kita butuh teknisi untuk membukanya. Andi menatap semua orang dengan sorot serius. Operasi ini tidak resmi. Kita tidak bisa menunggu birokrasi panjang. Kalau informasi bocor mereka bisa memindahkan korban atau menghapus semua bukti. Jadi kita harus bergerak malam ini. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika tim kecil berjumlah 6 orang bersiap. Mereka mengenakan pakaian hitam, senjata non-mematikan dan peralatan teknis. Mobil tanpa tanda polisi berhenti di jalan sempit dekat gedung kolonial di pusat Jakarta. Hujan tipis turun membuat jalan licin. Lampu-lampu kota yang biasanya menenangkan justru terasa mensekam. Andi memberi isyarat tangan. Mereka bergerak cepat menuju pintu samping. Seorang teknisi polisi segera bekerja membongkar panel elektronik. Suara klik terdengar, pintu pun terbuka perlahan. Di dalam udara penggap bercampur bau kimia samar langsung menyergap. Lorong panjang terbentang dengan lampu neon redup. Suasana sunyi, hanya terdengar tetesan air dari pipa tua. Mereka menyusuri lorong hingga tiba di pintu besi yang menuju ruang bawah tanah. Dari balik pintu samar-samar terdengar suara rantai bergesek dan helaan napas berat. Senyo berbisik, Pak, suara itu sama seperti di toko roti dulu. Andi mengangguk. Bersiap. Begitu kita buka, jangan sampai ada korban panik. Teknisi bekerja cepat membuka kunci. Saat pintu terbuka, cahaya senter meningkap pemandangan yang membuat semua terdiam. Ruangan luas itu berisi beberapa bilik besi. Di dalamnya belasan orang duduk lemah, sebagian menangis, sebagian hanya menatap kosong. Mereka masih hidup, tanda bahwa operasi ini datang tepat waktu. Salah seorang wanita berbisik lirih, "Tolong, kami sudah lama di sini." Andi segera memberi kode. "Utamakan keselamatan mereka. Lepaskan semua." Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Alarm tiba-tiba berbunyi keras. Lampu merah berkelip di seluruh ruangan. Dari pintu utama suara langkah kaki terdengar deras. Belasan penjaga bersenjata masuk berteriak marah. Baku tembak singkat terjadi. Polisi berusaha menahan tanpa melukai fatal menggunakan peluru karet dan gas kejut. Lorong sempit bergema oleh suara teriakan dan benturan. Andi memimpin dengan tegas. "Lindungi korban, bawa mereka keluar sekarang." Seno dan dua anggota lain mengawal para korban ke jalur samping, sementara Andi dan Surya menahan laju penjaga. Di tengah kekacauan, sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul. Seorang pria tinggi dengan jas hitam berdiri di tangga atas menatap ke bawah dengan senyum sinis. "Selamat malam, Inspektur," ukapnya tenang. "Jadi kau akhirnya sampai juga ke rumahku." Andi mendonggak. Sorot matanya penuh amarah. "Johannes Wijaya, atau sebaiknya ku panggil Tuan J. Permainanmu berakhir malam ini." Johannes tertawa pelan.
Berakir kau terlalu naif. Apa kau pikir jaringan sebesar ini hanya bergantung padaku? Aku hanyalah wajah dari sesuatu yang lebih besar. Bahkan jika aku jatuh, roda ini akan terus berputar. Andi menggepalkan tangga namun tetap fokus menjaga kendali. Kau bisa bicara sesukamu, tapi malam ini kami punya bukti saksi dan korban yang selamat. Itu cukup untuk menjatuhkanmu. Pertarungan semakin sengit. Polisi akhirnya berhasil melumpuhkan sebagian besar penjaga. Para korban berhasil dievakuasi keluar melalui jalur samping. Namun Johannes melarikan diri ke lorong belakang diikuti oleh Andi dan Senyo. Lorong gelap itu berakhir di sebuah pintu besi menuju garasi bawah tanah. Di sana mobil hitam mewah sudah menunggu. Johannes masuk dengan tergesa, namun sebelum sempat menutup pintu, Andi berhasil menodongkan pistol ke arahnya. Berhenti, kau tidak bisa lari lagi. Johannes menoleh dengan senyum licik. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Santoso. Menangkapku hanya awal dari badai yang akan datang. Dengan cepat pasukan cadangan masuk mengepung garasi. Johannes akhirnya menyeret tangannya di borgol. Malam itu korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan sementara Johannes digiring ke Polda Metro Jaya. Media belum mengetahui apa yang terjadi, tetapi di dalam markas suasana penuh kelegaan bercampur ketegangan. Andi berdiri di balkon gedung menatap Jakarta yang basah oleh hujan. Dalam hatinya ia tahu meski Tuan J sudah ditangkap, kata-katanya bukan sekadar angkaman kosong. Jaringan ini masih menyimpan banyak rahasia, dan pertempuran mereka mungkin baru saja dimulai. Ruang interogasi di Polda Metro Jaya terasa dingin malam itu. Lampu neon putih menyala terang memantul di dinding polos abu-abu. Di tengah ruangan duduk seorang pria dengan borgol di tangannya, Johannes Wijaya atau yang lebih dikenal sebagai Tuan J. Wajahnya tetap tenang meski baru saja ditangkap dalam operasi dramatis. Inspektur Andi Santoso masuk bersama Bribtu Seno dan AKBP Surya Dharma. Suasana hening, hanya terdengar bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Andi menarik kursi duduk tepat di depan Johannes lalu menatapnya dalam. Johannes Wijaya, suara Andi tegas. Kau resmi ditahan atas dugaan penculikan, penyikapan dan perdagangan manusia. Kau punya kesempatan bicara. Kalau tidak, bukti dan saksi sudah cukup menjeratmu. Johannes tersenyum miring. Bukti saksi? Kau pikir semua itu cukup untuk menghancurkan aku? Kau lupa di negara ini uang lebih keras daripada kata-kata. Surya menepuk meja keras. Jangan sombong, kami sudah temukan korban kejahatan dan gudangmu. Kau tidak bisa bersembunyi di balik topeng pengusaha dermawan lagi. Andi tetap tenang. Ia mengeluarkan buku catatan lusuh milik Pak Hari lalu meletakkannya di meja. Ini milik salah satu bawahmu. Semua catatan pengiriman ada di sini, termasuk rute Surabaya, Semarang hingga Jakarta. Kau yang menandatangani semuanya, bukan? Untuk pertama kalinya senyum Johannes pudar sesaat. Ia menatap buku itu lama lalu kembali menegakkan wajah. Itu hanya koretan anak buah. Tidak ada bukti langsung menggara padaku. Andi mengkondongkan tubuh, suaranya lebih pelan namun menusuk. Lalu bagaimana dengan rekaman dari kamera pengawas di gedung kolonialmu? Kami punya suara dan wajahmu memerintahkan langsung soal kiriman berikutnya. Kau menyebut para korban hanya angka dalam daftar. Itu keluar dari mulutmu sendiri. Johannes terdiam. Ia tahu Andi tidak main-main. Senyo mengambil alih. Apa maksudmu tadi, Johannes? Kau bilang kau hanya wajah dari sesuatu yang lebih besar. Siapa yang kau lindungi? Siapa yang lebih tinggi darimu? Johannes tertawa pelan, suaranya dingin. Kalian pikir aku bos besar? Tidak. Aku hanyalah manajer pelaksana. Di atas aku ada orang-orang yang bahkan kalian tidak bisa sentuh. Politikus, pejabat, bahkan orang berseragam sepertimu. Ruangan hening. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Surya menatap Andi dengan rahang mengeras. Berikan nama, bentak Surya. Johannes menggeleng santai. Memberi nama sama saja dengan bunuh diri. Mereka akan menyingkirkanku sebelum aku sempat bicara. Andi menghela napas dalam menahan amarah. Ia tahu Johannes tidak akan mudah dibuka. Tapi ia juga tahu orang seperti ini selalu punya celah. Baiklah, kata Andi datar. Kalau kau tidak bicara, kami akan biarkan media mengungkap semuanya. Nama baikmu sebagai pengusaha akan hancur. Yayasan perusahaan, semua sumbangan dermawanmu akan terbongkar sebagai kedok. Kau akan jadi sampah masyarakat sebelum pengadilan menjatuhkan vonis. Wajah Johannes menegang. Untuk pertama kali ia tampak goyah. Ia menunduk sebentar lalu berbisik, kalian tidak mengerti. Jaringan ini bukan hanya di Indonesia. Mereka ada di Singapura, Malaysia, bahkan lebih jauh. Aku hanya mengatur jalur di sini. Kalau aku hilang akan ada penggantiku besok juga. Senyo menelan ludah. Berarti ini sindikat internasional? Andi menatap Johannes tajam. Kalau begitu beri kami bukti. Nama, lokasi, apapun. Kalau kau bekerja sama, mungkin hukum akan lebih ringan padamu. Johannes mengangkat kepalanya perlahan menatap Andi dengan sorot mata dingin. Aku bisa memberimu satu nama, tapi setelah itu kalian harus memastikan aku hidup.
Surya mendengus, kau tidak dalam posisi tawar Johannes, tapi Andi mengangkat tangan memberi isyarat Surya diam. Ia tahu setiap potongan informasi bisa berarti hidup mati bagi korban yang belum ditemukan. Siapa namanya, tanya Andi pelan. Johannes menunduk lalu berbisik lirih, kode mereka adalah Orion. Di Jakarta kalian akan menemukannya di pusat keuangan, gedung kakak tinggi di Sudirman. Pemilik sebenarnya bukan pengusaha biasa melainkan seseorang dengan akses langsung ke parlemen. Andi merasakan dadanya sesak. Jika benar ini berarti sindikat itu sudah merambah ke tingkat politik dan ekonomi tertinggi negeri ini. Interogasi berakhir malam itu. Johannes digiring kembali ke sel sementara. Andi, Seno dan Surya berdiri di ruang rapat dengan wajah penuh beban. Seno berkata lirih, Pak, kalau benar ada pejabat di balik semua ini berarti kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Andi mengangguk. Ya, tapi justru karena itulah kita tidak boleh mundur. Satu nama sudah terbuka. Orion itulah kunci bab berikutnya. Ia menatap peta Jakarta di dinding. Lampu-lampu kota di luar jendela berkelip seolah menjadi saksi bisu dari konspirasi yang berakar dalam di jantung negeri. Dan dalam hatinya Andi tahu pertempuran baru saja masuk ke level berikutnya. Pagi Jakarta dimulai dengan hiruk-pikuk khas ibu kota. Jalan Sudirman dipenuhi mobil pribadi, bus Transjakarta dan deretan ojek daring yang sibuk menjemput penumpang. Gedung-gedung kakak menjulang tinggi memantulkan sinar matahari yang baru naik. Di balik megahnya pusat keuangan ini, Inspektur Andi Santoso menyadari ada rahasia besar yang sedang bersembunyi. Nama Orion yang disebut Johannes Wijaya terus terngiang di kepalanya. Menurut keterangan Orion bukan sekadar nama sandi melainkan sebuah identitas, entah itu orang kelompok atau perusahaan yang menjadi otak sindikat. Dan jika benar markas mereka berada di kawasan Sudirman berarti kekuatan itu bersembunyi tepat di jantung perekonomian negeri. Siang itu Andi bersama Bribtu, Seno dan AKPP Surya Dharma berdiri di depan sebuah gedung penkaka langit berlapis kakak biru Orion Tower. Bangunan 40 lantai itu dikenal sebagai kantor perusahaan investasi internasional tampak legal dan mega. Logo berbentuk bintang berwarna perak menghiasi pungkaknya. Kalau Orion benar ada di sini, gumam Seno, mereka jelas punya topeng yang sangat sempurna. Andi menatap gedung itu lama. Topeng kadang lebih berbahaya dari wajah asli. Semakin mulus penampilan, semakin besar kemungkinan ada kegelapan di baliknya. Mereka masuk sebagai tamu menggunakan alasan penyelidikan keuangan. Di lobi mewah marmer menggilap memantulkan langkah kaki, sementara resepsionis menyambut dengan senyum sopan. Namun Andi bisa merasakan sorot mata pengawas keamanan yang penuh curiga. Di lantai 15 mereka bertemu dengan seorang pria berjas abu-abu memperkenalkan diri sebagai Direktur Operasional Orion Capital, Anton Prasetya. Wajahnya tampak ramah, suaranya tenang. Selamat datang Pak, kami sudah dengar kabar dari pihak kepolisian. Tapi sejujurnya saya tidak paham kenapa perusahaan kami masuk daftar penyelidikan. Kami hanya bergerak di bidang investasi legal. Andi mengangguk tipis. Kami hanya ingin memverifikasi beberapa data. Ada aliran dana mencurigakan dari luar negeri yang tercatat atas nama perusahaan Anda. Kami perlu kejelasan. Anton tersenyum kecil. Tentu saja semua laporan kami transparan. Silakan lihat dokumen resmi kami. Mereka ditunjukkan ruangan arsip digital. Data tampak lengkap rapi tanpa celah. Namun intuisi Andi berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Saat Anton sibuk menjelaskan, Seno memperhatikan layar komputer yang menampilkan daftar kode transaksi. Salah satunya membuatnya terperanjat J09, kode yang sama dengan kontainer di Sunter. Seno menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mencatat dalam pikirannya lalu melirik Andi. Andi menangkap sinyal itu tanpa berkata apa-apa. Setelah pertemuan selesai, mereka keluar dari gedung dengan pikiran yang semakin berat. Di luar Surya berkomentar lirih, mereka terlalu bersih. Semua dokumen mulus, terlalu mulus. Biasanya justru itu tanda ada yang ditutupi. Andi mengangguk, benar. Dan kode J09 di sistem mereka bukan kebetulan. Itu artinya Orion Tower ini bukan sekadar kantor investasi. Seno menambahkan kalau benar mereka pusat jaringan berarti kita berhadapan dengan kekuatan finansial yang bisa membeli hukum dan politik sekaligus. Tidak heran Johannes bilang dirinya hanya pelaksana. Malamnya Andi dan Seno kembali untuk melakukan pengawasan rahasia. Dari mobil tak bertanda yang diparkir di seberang jalan mereka memantau gedung dengan teropong malam. Sekitar pukul 11 aktivitas mencurigakan terlihat. Sebuah lift kargo di sisi belakang menyala padahal jam kerja sudah lama berakhir. Truk besar tanpa logo datang menurunkan beberapa kontainer kecil. Pak, lihat itu, bisik Seno. Andi menatap tajam. Inilah yang kita cari. Mereka memotret nomor truk dan kontainer. Namun yang lebih mengejutkan, dari lift kargo keluar beberapa pria berpakaian seragam hitam, jelas bukan karyawan biasa. Mereka membawa koper besar dan berbicara dalam bahasa asing seperti Belanda atau Jerman.
Keesokan paginya Andi melaporkan temuannya ke pimpinan. Namun respons yang ia terima justru membuatnya gelisah. Atasan mereka berkata hentikan penyelidikan ini sementara. Orion Capital punya hubungan diplomatik dengan investor asing. Kita tidak bisa gegabah. Andi terdiam, rahangnya menggeras. Ia tahu artinya ada tekanan politik dari atas. Senyo menatapnya khawatir. Pak, kalau kita berhenti berarti semua korban berikutnya tidak akan pernah tertolong. Andi menepuk bahu Seno. Kita tidak bisa menunggu izin lagi. Kalau sistem menutup mata, kita harus bergerak sendiri. Malam itu mereka kembali ke Orion Tower dengan rencana lebih berani. Kali ini bukan sekadar mengawasi melainkan menyusup ke area kargo bawah tanah. Dengan peralatan sederhana mereka memanjat pagar besi dan masuk ke area gelap. Lorong bawah tanah terasa sunyi. Lampu redup berkelip bayangan panjang menari di dinding. Mereka mendekat ke salah satu kontainer yang baru diturunkan malam sebelumnya. Saat pintunya dibuka, sedikit bau menyengat langsung menyeruak, bau yang sama seperti yang mereka temui di Surabaya dan Semarang. Seno menutup hidungnya. Pak, jangan bilang di sini juga. Andi menyorot senter ke dalam. Di balik tumpukan kotak tampak kursi besi, rantai dan beberapa bekas pakaian manusia. Andi menarik napas panjang. Tidak diragukan lagi. Orion Tower bukan hanya kantor. Ini pusat dari semua operasi. Lorong bawah tanah Orion Tower terasa semakin sesak oleh bau kimia dan lembab besi karat. Inspektur Andi Santoso dan Bribtu Seno bergerak perlahan menyusuri deretan kontainer yang berjajar. Di setiap sudut mereka menemukan pola yang sama: kursi, besi berantai, botol cairan berlabel asing serta pakaian manusia yang ditinggalkan tergesa. Andi menatap senter di tangannya dengan rahang menggeras. Ini bukan sekadar tempat transit. Ini laboratorium tempat uji coba yang sengaja disamarkan. Seno menelan ludah. Kalau semua bukti ini keluar, Pak, Orion bisa jatuh. Tapi bagaimana kalau benar ada pejabat besar yang melindungi mereka? Andi menjawab singkat, maka bukti ini harus lebih keras dari kekuasaan mereka. Di salah satu kontainer mereka menemukan komputer portabel yang masih menyala. Layar menampilkan film berjudul Project Orion. Andi segera menyalin seluruh data ke flash disk yang ia bawa. Seno membaca cepat catatan digital itu. Pak, lihat, ini ada daftar nama lengkap dengan foto. Sebagian di antaranya kokok dengan laporan orang hilang dari Surabaya dan Semarang. Ada juga nama-nama baru, bahkan anak muda dari Jakarta. Andi menutup laptop itu cepat. Bukti ini kunci. Dengan ini kita bisa menembus tembok politik sekalipun. Namun belum sempat mereka keluar, suara langkah berat menggema dari arah pintu. Lampu sorot menyala terang menyilaukan mata mereka. Belasan pria berseragam hitam masuk dipimpin oleh seorang asing berambut pirang. Selamat malam Tuan Polisi, ukapnya dengan logat asing. Sepertinya kalian terlalu jauh masuk. Pertarungan tak terhindarkan. Seno melawan dengan gagah melumpuhkan satu penjaga dengan tongkat listrik. Andi menggunakan peluru karet untuk menahan serangan tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun jumlah mereka jauh lebih banyak. Saat situasi hampir terdesak, tiba-tiba terdengar suara sirene dari kejauhan. Pasukan cadangan dari Polda Metro Jaya datang dipimpin oleh AKBP Surya Dharma. Perkelahian berubah arah. Para penjaga kabur melalui lorong rahasia meninggalkan ruangan kakao. Surya berlari mendekat. Pak Andi, apa kalian baik-baik saja? Andi mengangguk cepat. Kami punya bukti. Semua ada di flash disk ini. Orion tidak bisa bersembunyi lagi. Kembali ke markas mereka memeriksa isi flash disk. Data itu lebih mengejutkan dari dugaan. Bukan hanya daftar korban tapi juga dokumen transfer dana dalam jumlah fantastis mengalir ke rekening luar negeri. Bahkan ada nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha terkenal yang tercatat menerima donasi dari Orion. Seno menutup wajah dengan tangan. Ya Tuhan, ini lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kalau nama-nama ini terbongkar, negara bisa gempar. Andi menatap layar dengan sorot tajam. Itulah kenapa mereka berani. Mereka merasa tak tersentuh, tapi sekarang kita punya kunci untuk menjatuhkan mereka. Namun kabar itu tidak bisa langsung diumumkan. Surya memperingatkan Pak Andi, hati-hati. Begitu data ini bocor, bukan hanya Orion yang panik. Orang-orang yang merasa terancam bisa saja menargetkan kita. Keselamatan tim, bahkan keluarga kita dalam bahaya. Andi terdiam lama. Ia sadar risiko itu nyata. Namun suara hati kecilnya berbisik, jika ia mundur sekarang semua korban yang hilang tidak akan pernah mendapat keadilan. Kalau begitu, ukapnya mantap, kita harus menyusun strategi. Data ini harus sampai ke publik dengan cara yang tidak bisa dibungkam. Malam itu Andi duduk sendirian di balkon markas. Jakarta tampak berkilau di bawah langit malam. Namun di balik gemerlap cahaya itu ia tahu ada kegelapan yang berakar dalam. Ia membuka kembali flash disk, membaca satu nama yang paling mencolok di daftar, seorang anggota parlemen ternama yang selama ini dikenal vokal soal moralitas dan hukum.
Andi menggenggam meja erat, jadi ini dalangnya bukan hanya pengusaha tapi juga pejabat negeri. Di balik punggungnya Seno mungkul membawa 2 gelas kopi. Pakapa langkah kita berikutnya Andi menatap langit malam, suaranya pelan namun penuh tekad. Kita bawa ini ke publik. Kalau sistem tidak bisa diperkaya, rakyat harus tahu. Tapi sebelum itu kita harus pastikan semua korban selamat. Orion tidak boleh punya kesempatan membongkar mereka lagi. Di tempat lain jauh dari markas polisi, seorang pria berjas hitam duduk di ruang rapat mewah di puncak salah satu gedung Sudirman. Ia menerima telepon dari salah satu anak buahnya yang melaporkan kegagalan operasi malam tadi. Pria itu menutup telepon perlahan lalu menatap jendela kota dengan sorot mata gelap. Di meja rapatnya ada kartu nama bertuliskan gelar resmi anggota DPR RI. Dengan suara rendah ia berbisik, kalau begitu saatnya aku turun tangan sendiri. Orion tidak boleh runtuh hanya karena seorang polisi idealis. Jakarta dini hari. Hujan deras mengguyur jalan Sudirman membuat lampu kota berpendar seperti kilatan KKPK. Di dalam ruang rapat kecil Polda Metro Jaya, Inspektur Andi Santoso duduk menatap tumpukan dokumen dan flash disk yang berisi data rahasia Orion. Wajahnya tegang tapi matanya menyala dengan tekad. Di hadapannya Bribtu Seno dan AKBP Surya Dharma juga tampak gelisah. Mereka tahu bahwa langkah berikutnya bukan sekadar penyelidikan, ini adalah perang terbuka melawan kekuatan yang bisa mengguncang negeri. Andi memeka keheningan. Dalang sebenarnya bukan Johannes. Kita sudah tahu siapa dia. Seorang anggota DPR dengan pengaruh besar. Kalau kita hanya menyerahkan data ini ke atasan bisa saja bukti langsung lenyap. Kita harus pastikan kebenaran ini sampai ke publik. Surya menunduk. Tapi Pak, itu berarti kita melawan sistem dari dalam. Nyawa kita taruhannya. Andi menatap mereka berdua. Kalau kita diam, korban akan terus berjatuhan. Pilihannya sederhana, melawan atau menyerah. Dan saya memilih melawan. Malam itu mereka menyusun rencana. Korban yang selamat akan dilindungi di rumah aman. Data Orion akan dibocorkan ke media independen sekaligus dibawa ke kejaksaan. Namun sebelum rencana berjalan, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu saksi kunci yang baru saja diselamatkan ditemukan tewas misterius di rumah sakit. Semua tanda menunjukkan ini adalah peringatan dalang sedang bergerak. Senyo menggertakkan gigi. Pak, mereka sudah mulai membungkam saksi. Kita tidak punya banyak waktu. Andi mengangguk, maka kita harus bergerak malam ini. Konfrontasi tak terhindarkan. Mereka mendatangi sebuah hotel mewah di pusat kota tempat anggota DPR itu Bima Satria diketahui mengadakan pertemuan tertutup. Bima dikenal publik sebagai politisi bersih vokal menentang korupsi, namun data Orion mengungkap wajah lain. Dialah otak sindikat pemimpin bayangan yang dijuluki Orion. Andi, Seno dan Surya masuk dengan penyamaran. Mereka menaiki lift hingga lantai teratas. Di balik pintu besar suara tawa dan percakapan terdengar. Saat pintu didobrak, ruangan hening seketika. Bima Satria berdiri di ujung meja mengenakan jas rapi memandang mereka dengan senyum dingin. Jadi inilah polisi yang membuat keributan. Santoso, ya aku sudah dengar tentangmu. Andi melangkah maju menunjukkan flash disk. Permainanmu selesai Bima. Semua bukti ada di sini. Nama transaksi korban. Kau tidak bisa sembunyi di balik jabatanmu lagi. Bima tertawa kecil. Bukti kau pikir media akan percaya? Kau pikir pengadilan berani menjatuhkan aku? Santoso, aku bukan hanya bagian dari sistem. Aku adalah sistem. Suasana memanas. Beberapa pengawal Bima mengangkat senjata, tapi pasukan Surya yang sudah mengepung lantai itu langsung masuk. Senjata saling menodong, udara penuh ketegangan. Andi tetap menatap Bima. Kau bisa mengendalikan uang dan politik, tapi kau tidak bisa mengendalikan kebenaran. Kami sudah mengamankan data ini di beberapa tempat. Jika sesuatu terjadi pada kami, bukti akan tetap sampai ke publik. Senyum Bima perlahan pudar. Ia menyadari ancaman itu nyata. Untuk pertama kali ia tampak goyah. Kalau kau pikir bisa menjatuhkanku dengan cara ini, kau salah besar, desisnya. Andi menjawab dengan suara tegas. Tidak Bima, untuk pertama kali dalam hidupmu kau yang salah. Dalam hitungan menit situasi berubah. Pengawal Bima dilukuti dan ia sendiri diborgol di depan meja rapatnya yang mewah. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak murka. Saat digiring keluar ia berteriak lantang, kalian semua akan menyesal. Jaringan ini tidak akan berhenti hanya karena aku ditangkap. Orion lebih besar dari seorang Bima Satria, namun teriakannya kalah oleh kilatan kamera wartawan yang sudah memenuhi lobi hotel. Berita penangkapan politisi ternama itu langsung tersebar ke seluruh negeri dalam hitungan jam. Esok paginya media nasional dan internasional memberitakan skandal Orion. Rakyat terkejut, sebagian marah, sebagian tidak percaya bahwa sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai pejuang moral ternyata adalah dalang jaringan gelap. Korban yang selamat mulai bersuara didukung perlindungan polisi. Data yang dibocorkan memperkuat bukti membuat upaya intervensi politik sulit dilakukan. Di kantor Seno menatap layar televisi dengan mata berkaca.
Pak kita berhasil. Untuk pertama kali mereka tidak bisa bungkam. Andi duduk di kursi, wajahnya lelah tapi lega. Perjuangan belum selesai Seno. Jaringan mereka masih luas. Tapi setidaknya hari ini kita buktikan kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Malam itu Andi berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang masih basah oleh hujan. Lampu kota berkelip dan Monas berdiri tegak di kejauhan. Ia berhenti sejenak menatap langit yang penuh awan. Dalam hati ia berbisik, untuk setiap korban yang tak sempat diselamatkan, aku berjanji perjuangan ini tidak akan berhenti. Dari kisah panjang ini kita belajar bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik topeng yang tampak mulia. Sosok-sosok yang terlihat dermawan, terhormat, atau bahkan berkuasa tidak selalu mencerminkan hati yang bersih. Justru seringkali di balik wajah yang penuh senyum tersimpan niat kelam yang tak terbayangkan. Namun kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran sekecil apapun tidak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Selama ada orang-orang yang berani berdiri tegak melawan arus dan tidak takut pada ancaman, maka cahaya akan selalu menemukan jalannya menembus kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menanamkan sikap berani, jujur, kritis, dan tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. Entah dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun keputusan besar hidup, kebenaran dan integritas adalah kompas yang akan menjaga kita tetap berada di jalan yang benar. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati dan membuka mata tentang pentingnya keberanian serta kebenaran, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda. Setiap dukungan dari Anda bukan hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan menyebarkan cerita-cerita penuh makna, inspirasi, dan pembelajaran hidup. Karena di balik setiap cerita selalu ada pesan moral yang bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana.